Kita semua pasti pernah merasakan diremehkan orang. Entah itu dari omongan yang sinis, candaan yang gak lucu, atau tatapan yang gak pernah diucapkan tapi jelas banget terasa sampai di hati. Dan anehnya, kejadian sekecil itu bisa merusak mood kita sampai seharian. Reaksi spontan kita apa? Ya balas, ngebela diri, dan nunjukin bahwa kita itu juga bisa. Tapi justru di situ letak jebakannya. Begitu kita reaktif, kita kehilangan kendali pada diri kita sendiri. Dalam buku The Courage to be Disliked, dia bilang, manusia tidak dikendalikan oleh peristiwa, tapi makna yang dia berikan terhadap peristiwa itu. Artinya apa? Pada saat kita marah saat diremehkan, yang membuat kita panas atau sakit hati itu bukan kata-katanya, tapi makna yang kamu tempelkan dalam kalimat-kalimat itu. Bener nggak? Contoh nih, ada dua orang ditegur dalam ruangan rapat. Yang satu berpikir, gila ya, dia mau mempermalukan saya di depan umum. Hasilnya, dia bete, baper, overthinking sepanjang hari, dan kerjaannya jadi nggak maksimal. Tapi orang kedua, dia berpikir, mungkin dia lagi stres, maksudnya baik. Nggak usah ambil dalam hati deh. Hasilnya, ya dia biasa aja, tetap tenang dan tidak emosi. Jadi, kalau kamu gampang tersulut, itu bukan tanda kamu kuat. Tapi, kamu itu terlalu mudah untuk dikendalikan. Hari ini saya akan sharing, walaupun meski kita diremehin, ini ada 7 cara supaya kita bisa melatih diri, bukan untuk gaya-gayaan, tapi buat bantu kita naik kelas sebagai manusia elegan, supaya kita tidak diremehin lagi. Yang pertama, menyimak tanpa membalas, tapi merekam. Kadang, kekuatan terbesar kita itu justru datang dari ketika kita diam, bukan ketika kita banyak bicara. Bukan karena kamu tidak bisa bicara, tapi karena kamu tahu kapan perlu bicara dan kapan harus menyimak. Robert Greene dalam bukunya The Law of Human Nature, dia pernah bilang, semakin banyak kamu bicara, semakin biasa kamu terlihat. Jadi, saat kamu diremehkan, belajarlah untuk tidak langsung bereaksi. Dengarkan dulu, rekam dalam hati, bukan buat dendam, tapi buat mengevaluasi diri. Yang kedua, tersenyum tipis sebagai bentuk sebuah kontrol. Senyum kecil itu bisa menjadi senjata yang paling kuat. Karena saat kita tersenyum, padahal kita lagi tertekan, itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda bahwa kita sadar kita tetap punya kendali. Viktor Frankl bilang dalam bukunya The Man's Search for Meaning, di antara stimulus dan respon ada ruang. Dan di ruangan itu kita punya kebebasan untuk memilih. Jadi, pilihlah untuk tetap tenang, senyum tipis, bukan untuk menang, tapi untuk tetap waras. Yang ketiga, menjawab dengan data, bukan dengan emosi. Kalau kamu perlu bicara, bicaralah dengan kepala yang dingin. Kalaupun suasana rapat atau suasana yang lainnya itu lagi panas gitu, usahakan kamu tetap dingin dan terus cari data. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu itu dewasa. Annie Dukes dalam Thinking in Beds bilang, keberhasilan jangka panjang datang dari kontrol emosi dan keputusan-keputusan yang terukur. Jawab dengan data, bukan dengan drama. Dengan fakta, bukan dengan perasaan. Yang keempat, mengganti arena bicara, bukan untuk ikut drama. Kalau kamu berpikir obrolanmu itu mulai nggak sehat, ganti topik, ganti arah. Pindahkan ke topik-topik lain. Alihkan percakapan. Bukan karena kita mau lari dari masalah-masalah ya. Tapi karena kamu tahu, tidak semua medan layak untuk dijadikan arena pertempuran. Sun Tzu pernah bilang dalam bukunya The Art of War, seni perang tertinggi adalah menang tanpa bertempur. Gak usah buang energi untuk hal-hal yang gak penting. Yang kelima, perbaiki diri, diam-diam. Biarkanlah fakta yang berbicara. Gak perlu balas dengan omongan, balas dengan hasil. Perbaiki dirimu, bertumbuhlah. Buktikan secara diam. Di Atomic Habits ada kata-kata yang bagus. Kita gak akan bisa naik level ketujuan kita. Kita jatuh ke level sistem yang kita bangun. Artinya, perubahan itu gak kelihatan instan. Tapi, lama-kelamaan hasilnya tidak ada yang bisa sangkal. Dan ketika hasil yang berbicara, mereka yang dulu meremehkan, tiba-tiba menjadi senyap, sunyi, dan diam. Yang keenam, amati pola mereka, bukan telan emosi mereka.
Nggak usah buru-buru tersinggung. Lihat dulu, apakah orang itu sering merendahkan orang lain atau enggak. Kalau iya, berarti masalahnya itu bukan di kamu, tapi masalahnya itu ya di mereka. Don Ruiz di bukunya The Four Agreements pernah bilang, jangan ambil segala hal secara pribadi. Yang orang lain lakukan itu bukan karena kamu, tapi karena diri mereka sendiri. Jadi, jangan biarkan luka orang lain itu menjadi lukamu juga. Yang ketujuh, fokus pada reputasi jangka panjang, bukan pengakuan instan. Kamu nggak perlu pembuktian instan. Yang kamu butuh adalah konsistensi dalam merespon. Ryan Holiday menulis, persepsi menentukan tindakan. Dan tindakan yang tepat datang dari cara pandang yang benar. Kamu boleh diremehin hari ini, tapi kalau kamu sabar, konsisten, dan tetap elegan, kamu sedang membangun reputasi yang gak bisa dibantah oleh siapapun. Elegan itu bukan bakat, tapi elegan itu adalah pilihan. Bukan berarti pasif, tapi aktif memilih respon yang mengangkat martabatmu, bukan untuk menurunkan martabatmu. Kalau kamu pernah diremehkan, dan sekarang kamu sudah belajar di tengah ocehan-ocehan dunia yang tidak ada kepentingannya sama sekali dalam hidupmu, tulis di kolom komentar, saya siap untuk menjadi elegan. Dan jangan lupa share kepada teman-temanmu yang lain yang membutuhkan, yang juga lagi belajar untuk mengendalikan diri. Karena kadang kekuatan sejati itu lahir bukan dari pembuktian, tapi dari diam yang bermakna. Kalau kamu butuh untuk upgrade diri, bagaimana mengetahui karakter manusia dan bagaimana bisa melihat lawan bicara dari bahasa tubuh, jangan lupa klik link di bawah ya. Growvana punya 2 buku yang bisa bikin upgrade kamu ke level berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.